Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Dan kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan mari kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, tetap tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi. Percaya bahwa kasih Tuhan sepanjang masa hidup kita tidak pernah berkesudahan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih oleh karena kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sampai hari ini, hidup kami ada oleh karena Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Ya Roh Kudus, pimpin, sertai, tuntun kami sekalian di dalam pemberitaan firman-Mu. Dan biarkanlah kami mengerti, memahami setiap kehendak Tuhan. Berbicaralah bagi kami hari ini,
dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan hari Minggu ini, kita ada di tengah-tengah perayaan kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Dan di dalam masa-masa penantian itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kisah di seputar masa kenaikan dan hari turunnya Roh Kudus, dan melaluinya kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menikmati karya atau janji-janji dari Tuhan bagi kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian pembacaan Alkitab. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah menikmati janji Tuhan. Hari-hari ini, dan tentu kita semua, banyak sekali berhadapan dengan pergumulan-pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Banyak di antara kita, kehidupan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami begitu banyak tantangan itu, rindu untuk mengalami janji Tuhan. Rindu untuk melihat bagaimana janji itu tergenapi dalam diri kita. Itu sesuatu yang sangat wajar sekali muncul di tengah-tengah situasi kehidupan yang memang serba sulit. Sehingga janji-janji Tuhan seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat kita rindukan dan betul-betul menjadi sebuah kebutuhan penting di dalam hidup kita agar kita dapat senantiasa kuat menjalani seluruh proses pergumulan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal penting yang kemudian menjadi perhatian kita adalah apakah ada dasar untuk kita kemudian dapat berharap menikmati janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan nats Alkitab kita hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dan memperhatikan ayat-ayat itu, serta mencoba untuk melihat sebuah makna terkait dengan peristiwa atau hal yang dapat membuat kita memiliki sebuah kesempatan untuk menikmati janji Tuhan. Di dalam nats yang kita baca ini, Alkitab menceritakan
sekelompok murid yang setelah melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian pergi kembali ke Yerusalem bersama dengan beberapa orang wanita untuk kemudian menerima atau menanti janji yang Tuhan berikan kepada mereka, di mana Allah melalui Yesus Kristus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan di dalam pasal berikutnya, di dalam pasal 2, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah pahami jalan ceritanya, kita melihat pada peristiwa Pentakosta, murid-murid itu bersama dengan 120 orang lainnya menemukan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Yesus Kristus tergenapi, terjadi, dapat mereka alami dalam hidup mereka. Mereka melihat janji itu, mereka melihat kuasa itu, mereka melihat Roh Kudus turun atas hidup mereka. Saudara, poin penting yang kemudian ingin saya angkat bersama-sama dengan narasi dari teks ini adalah bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang senantiasa rindu untuk melihat janji-janji Allah, maka kita semua terdorong juga untuk mencari tahu dan mencoba mengerti di balik peristiwa bagaimana murid-murid Yesus bersama wanita-wanita yang telah menerima janji Allah itu dapat melihat, dapat merasakan, dan menyaksikan bagaimana janji itu tergenapi di dalam kehidupan mereka. Nah, bersama dengan Lukas, sang penulis kitab Kisah Para Rasul ini, mari kita mencoba untuk lebih dalam memeriksa hal-hal yang dapat kita pahami dalam rangka kita bisa menikmati janji-janji Allah di dalam kehidupan kita sebagai modal dasar bagaimana kita dapat terus menjalani seluruh hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan hari-hari ini. Saudara, beberapa hal yang dapat kita lihat, rahasia penting yang dapat kita temukan di balik narasi sebagaimana yang telah dicatat oleh Lukas ini. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa janji Allah itu hanya akan dapat dinikmati oleh kehidupan anak-anaknya ketika kehidupan anak-anak Tuhan itu mau menuruti kehendak dan perkataan Tuhan. Murid-murid, sebagaimana yang diceritakan di dalam ayat-ayat ini, melihat janji Allah karena mereka mengambil satu sikap, yaitu mau menuruti kehendak Tuhan, mau taat kepada perkataan-perkataan Tuhan. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi." Hal itu diperhatikan oleh murid-murid. Murid-murid dengan sikap taat, dengan sikap menurut, berusaha untuk mendengar perkataan Yesus dan kemudian melakukan apa yang Yesus minta. Setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke tempat di mana Yesus memerintahkan mereka untuk menanti janji Allah itu. Mereka
kembali ke Yerusalem untuk bersama-sama menanti di mana Roh Kudus akan datang untuk memenuhi kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling sering mengganggu dan membuat kehidupan kita seringkali tidak dapat melihat janji Allah adalah ketika hidup kita tergoda untuk tidak taat kepada perkataan-perkataan Allah. Seringkali kita sudah mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita sudah paham apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan. Tetapi hal yang sering juga menghalangi kita untuk menikmati janji Allah adalah sikap ketidaktaatan kita. Sikap yang tidak mau menurut perkataan-perkataan Kristus. Mengapa hal ini seringkali kemudian menjadi penghalang dalam diri kita? Mengapa kita seringkali justru mengambil sikap tidak taat? Kadang-kadang kita mudah tergiur dengan hal-hal lain yang mungkin lebih mempesona dan menarik perhatian kita. Perkataan-perkataan Allah dalam diri kita seringkali tersingkir oleh hal-hal yang lain yang lebih mempesona kehidupan kita. Sehingga kemudian kita tidak dapat atau kita seringkali tidak melihat janji-janji Allah itu. Kalau ditanya, kamu mau nggak menerima janji Allah? Kita berkata kita mau menerima janji Allah. Tetapi seringkali sikap kita mengingkari perkataan-perkataan kita. Perilaku kita mengingkari apa yang kita inginkan. Tindakan kita jauh dari sikap konsistensi terhadap apa yang kita katakan. Kita ingin meniat janji Tuhan. Kita ingin menikmati janji Tuhan. Tetapi perilaku kita, sikap kita seringkali mengambil pilihan-pilihan untuk tidak taat kepada firman-Nya. Mungkin seringkali kita terjatuh di dalam sikap-sikap seperti itu. Dan ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak memiliki perhatian kepada perkataan-perkataan Tuhan. Kita mengabaikan firman-Nya, kita mengabaikan perkataan-perkataannya. Karena mungkin dalam diri kita seringkali muncul hal-hal lain, pikiran-pikiran lain yang merusak hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi tertuju kepada perkataan-perkataan Tuhan, dan pada akhirnya kita tidak dapat lagi menuruti dan mentaati kehendak Tuhan. Saudara, jika kita sungguh-sungguh ingin menikmati janji Allah, Anda tidak bisa mengabaikan hal ini. Kalau saudara juga ingin betul-betul melihat janji Allah itu tergenapi dalam diri kita sekalian, maka Anda tidak bisa untuk mengabaikan ketaatan. Anda tidak bisa mengabaikan sebuah sikap untuk menuruti firman Allah, perkataannya. Karena ketika kita mengabaikan perkataan itu, kita mengabaikan apa yang Yesus katakan, firman Allah katakan, maka pada saat itulah kita kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menikmati janji Allah itu. Sudah berapa banyak mungkin janji Allah yang mungkin tidak kita nikmati, tidak dapat kita rasakan, karena kita mengabaikan firman-Nya. Ada banyak alasan tadi saya katakan, sehingga kemudian kita tidak dapat menuruti firman-Nya. Tetapi hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali hal ini. Bagaimanakah janji-janji Allah dapat kita rasakan? Bagaimanakah janji-janji Allah dapat kita nikmati? Berdasarkan narasi kitab suci di dalam Kisah Para Rasul ini, kita melihat bahwa hal yang membuat murid-murid pada akhirnya menerima janji Allah, menerima karya Allah, melihat apa yang dikatakan Kristus terjadi dalam diri mereka ketika mereka mengambil sebuah pilihan sikap untuk taat kepada Tuhan. Jangan pernah mengambil pilihan lain. Jangan pernah mengambil sikap yang lain.
kalau saudara ingin menikmati janji-janji Tuhan, pegang terus janji Tuhan. Pegang terus janji Allah. Jangan pernah melupakan perkataannya. Jangan pernah mengingkari. Jangan pernah meninggalkan apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada kita. Saya percaya, sebagaimana murid-murid mengalami janji itu, Bapak Ibu Saudara pun juga akan mengalami, juga akan merasakan janji itu ketika kita mengambil sebuah sikap untuk mau taat, untuk mau tunduk, untuk mau menuruti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, saudara, rahasia di balik peristiwa bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menikmati janji Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus adalah ketika murid-murid, ketika anak-anak Tuhan mau sungguh-sungguh bertekun menanti janji Allah. Yang kedua adalah janji Allah itu dapat dinikmati ketika anak-anak Tuhan mau bertekun menanti janji-janji Allah. Di dalam bagian ini, saudara, ayat 14 dari Kisah Para Rasul pasal 1 ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa salah satu hal yang membuat pada akhirnya murid-murid Kristus, para pengikut Kristus melihat janji Allah adalah ketika mereka membangun sebuah sikap tekun. Pada bagian yang kedua ini, saudara, manusia seringkali terjebak. Kita seringkali terjebak untuk tidak dapat melakukan atau membangun sebuah ketekunan dengan baik. Mengapa? Karena memang persoalan ketekunan ini bukan sebuah persoalan sederhana. Kita manusia cenderung selalu ingin sesuatu yang cepat, yang instan. Apalagi masyarakat kita sekarang adalah masyarakat yang sudah terbentuk oleh pola hidup yang dipengaruhi oleh komputerisasi, oleh teknologi yang serba cepat, yang mendukung sebuah kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, kita dapat memperpendek waktu, dan inilah kemudian sebenarnya yang menjadi tawaran-tawaran teknologi masa kini. Dan tanpa sadar, saudara, apa yang terjadi di sekitar kita ini membentuk perilaku kita, membentuk pilihan-pilihan kita. Dan cenderung kita, masyarakat yang hidup hari-hari ini, selalu ingin segala sesuatu itu serba cepat. Nah, ketika itu kemudian menjadi pola-pola perilaku hidup kita, tanpa kita sadari, saudara, perilaku ingin serba cepat, serba instan itu seringkali menjebak kita, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menikmati janji Allah. Mengapa? Karena janji Allah hanya dapat kita rasakan ketika kita mau membangun sebuah sikap tekun. Ketika kita membangun sebuah konsistensi untuk menanti janji itu. Nah, kita yang sudah terbiasa dengan pola yang serba cepat, ketika kita merasa bahwa janji Tuhan itu seakan-akan lambat, seakan-akan memiliki waktu yang cukup panjang, kita mulai menarik sebuah kesimpulan bahwa jangan-jangan memang Tuhan tidak pernah dapat menggenapi janjinya. Jangan-jangan yang dikatakan itu sebenarnya sesuatu yang hanya omong kosong belaka. Kita merasa Tuhan tidak pernah hadir, atau mungkin secara lebih buruk kita menganggap bahwa Tuhan sudah melupakan. Dan pada akhirnya ketika kesadaran-kesadaran ini muncul tanpa sadar, kita digiring untuk menjadi pribadi yang berubah setia kepada Tuhan. Dalam situasi ini, seringkali kita terjebak. Dalam situasi seperti ini, seringkali pada akhirnya kita menjadi lemah. Dan pada akhirnya, kita tidak pernah dapat menemukan
dan melihat janji Allah itu. Saudara, narasi yang kita baca ini sungguh luar biasa. Pelajaran penting yang kita dapat dari murid-murid di sini adalah ketekunannya. Ketika Yesus berbicara kepada mereka bahwa Allah akan memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus kepada mereka, Yesus tidak pernah mengatakan, kamu tunggu di Yerusalem 5 hari ya. Kamu tunggu di Yerusalem 10 hari ya. Kamu tunggu di Yerusalem sampai pada hari Pantekosta. Tidak pernah. Saya belum pernah menemukan data yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan janjinya dengan memberikan keterangan waktu. No limit. Tidak ada limit waktu. Seandainya murid-murid itu adalah manusia-manusia sekarang, mungkin mereka akan bertanya, harus berapa lama ya kami menunggu di Yerusalem? Harus berapa lama ya kami berdoa? Harus berapa lama ya kami bersama-sama? No limit. Tidak ada batas waktu. Dan biasanya kalau tidak ada batas waktu ini, orang males, mau menanti, mau menunggu apa yang dikatakan atau apa yang dijanjikan itu. Kenapa tidak ada deadline? Kita yang biasa kerja dengan deadline, kita yang biasa kerja dengan batas waktu, tentu kemudian dapat mengukur segala sesuatunya. Sehingga dengan hal itu kita bisa merencanakan, bisa mengerjakan, bisa mempersiapkan program-program yang lain. Tapi ketika Yesus berkata kepada murid-murid, Yesus tidak pernah memberi deadline. No limit, tidak ada waktu. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi apa yang kemudian saudara lihat? Apakah kemudian murid-murid menjadi lemah? Tidak. Apakah kemudian murid-murid berubah setia? Tidak. Alkitab katakan mereka bertekun sehati sambil berdoa. Sekalipun mereka tahu, sekalipun mereka sadar, sekalipun mereka mengerti bahwa memang tidak ada limit waktu, hal itu tidak kemudian membuat mereka menjadi lemah. Disinilah poin penting dari Lukas. Mereka bertekun dengan sehati. Mereka bertekun dengan sungguh-sungguh untuk menanti janji Allah itu. Apa yang dimaksud dengan bertekun di sini? Apakah bertekun itu seperti orang pengangguran? Bagaimana kita memahami makna bertekun di sini? Di dalam konteks Alkitab yang kita baca ini, ketekunan mereka diwujudkan dengan sikap berdoa. Mereka tidak pengangguran, mereka tidak menganggur. Mereka tetap berusaha seperti yang mereka pahami dari apa yang Yesus katakan. Mereka berdoa. Saudara, jika kita kemudian mencoba untuk memaknai peristiwa-peristiwa ini, maka kita pun juga sebenarnya dapat mengembangkan sebuah pemaknaan yang lebih luas dalam konteks hidup kita hari-hari ini. Bahwa sebenarnya Allah juga ingin kita menjadi orang yang bertekun untuk dapat menikmati janjinya. Allah mau memberikan janjinya. Tapi kita harus bisa bertekun. Apa bentuk ketekunan kita? Kita bisa bertekun di dalam doa. Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk terus mengharapkan sesuatu yang baik dalam dirimu. Apa yang sedang kau perjuangkan hari ini, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berdoa. Tetap bertekun untuk berdoa. Engkau juga tetap harus bertekun di dalam pekerjaanmu. Kalau engkau punya mimpi besar atas pekerjaanmu, engkau punya target-target besar dalam pekerjaanmu, jangan pernah berhenti untuk bekerja. Tetap terus bekerja. Bertekunlah dalam pekerjaanmu. Jangan patah arang, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Kalau hari ini engkau belum mendapatkan seperti apa yang kau targetkan di dalam pekerjaanmu, kalau hari ini engkau belum mencapai seperti apa yang kau harapkan, bertekunlah terus di dalam usaha-usahamu. Apapun bentuk usaha yang kau kerjakan, apapun bentuk usaha yang sedang engkau lakukan, apapun bentuk perjuangan-perjuangan yang sedang engkau rintis hari ini, jangan pernah menyerah. Walaupun mungkin tidak ada limit waktu, walaupun mungkin engkau melihat belum ada tanda-tanda untuk melihat keberhasilan itu, jangan pernah menyerah. Pelajaran penting dan berharga dari kitab Kisah Para Rasul ini kiranya bisa terus mengingatkan kepada kita bahwa modal penting untuk kita dapat melihat janji Allah adalah
tetap bertekun, tetap berusaha, bertekun di dalam pencarian kita, bertekun dalam doa kita, bertekun dalam pekerjaan kita, bertekun dalam usaha kita, bertekun untuk terus berusaha mencapai apa yang kita harapkan. Sekali kita berhenti, kita tidak akan pernah melihat janji Allah itu tergenapi dalam diri kita. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, memang ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Tetapi inilah poin pentingnya. Ketika murid-murid terus bertekun di dalam sebuah kesadaran untuk melihat janji Allah, mereka melihat bagaimana janji itu tergenapi dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari perkataan-perkataan firman Allah ini, berangkat dari nasihat firman Allah ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama yang hari-hari ini sedang berjuang menghadapi banyak sekali tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Mungkin ada dari saudara yang sedang memperjuangkan banyak hal dalam dirimu. Engkau sedang menanti sesuatu yang lebih baik. Engkau sedang menanti janji Tuhan atas pekerjaanmu. Engkau sedang menanti janji Tuhan atas kehidupan keluargamu. Engkau sedang menanti janji Tuhan untuk segala usaha-usaha yang sedang kau kerjakan. Kalau hari ini engkau merasa engkau ingin berhenti, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Jangan berhenti. Tetap bertekun. Tetap kuat. Tetap percaya. Tetap ingat janji Tuhan. Karena Tuhan akan mengerjakan segala yang terbaik kepada anak-anaknya yang mau sabar dan bertekun mempercayai janji itu. Mungkin memang tidak ada batas waktu. Mungkin Tuhan tidak berkata kepadamu, 1 tahun lagi ya nak, 1 bulan lagi ya nak. Mungkin kau tidak mendengar Tuhan berkata 1 minggu lagi ya nak. Namun sekalipun itu tidak ada dan tidak saudara dengarkan dalam hidupmu, sekali lagi saya mengajak saudara, perhatikan nasihat firman Tuhan ini. Ini tidak mudah, tetapi firman Allah mengandung janji dan kepastian. Ketika engkau bertekun dengan sungguh-sungguh terhadap segala sesuatu yang engkau usahakan, engkau kerjakan, engkau doakan, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Murid-murid yang bertahan, bertekun, bersehati, berdoa, pada akhirnya mereka melihat janji Allah itu tergenapi. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, dan mereka semua bersuka cita melihat karya Allah yang nyata. Saudara, akan ada batasnya, akan ada akhirnya, di mana janji-janji Allah itu akan tergenapi dalam hidup kita. Kapan? Ketika kita mau terus bertekun, kita mau terus sabar, kita mau terus berdoa, kita mau terus berusaha, dan kita tidak berhenti untuk terus bertekun, berharap, percaya pada janjinya. Ingat, tekun bukan berarti kita menganggur. Tekun berarti kita berusaha terus, memperjuangkan terus, berdoa terus dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh daya tahan untuk melihat janji-janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan akan bekerja dan berkarya dalam hidupmu hari ini. Ketika engkau mendengarkan firman ini, ketika engkau mendengarkan perkataan-perkataan ini, Roh Kudus sedang bekerja dan berdoa di dalam hati, sedang bekerja di dalam hatimu, dan sedang menguatkan engkau. Dan saya percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menyatakan, dan engkau akan melihat kesaksian-kesaksian yang indah keluar dari hidupmu, karena sikap ketaatan dan ketekunanmu untuk melihat janji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tetap percaya, tetap bertekun, karena janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dan Dia yang berjanji adalah Allah yang baik dan setia. Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang ya dan amin. Janji-janji-Mu yang digenapkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat belajar dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, yang sudah mengajar kami
menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan yang terbaik. Kalau kami mau taat, kalau kami mau bertekun, kalau kami mau untuk terus mengharapkan janji itu dan senantiasa membangun perhatian kami kepada perkataan-perkataan Tuhan. Kami yakin Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami hari-hari ini yang sulit, firman-Mu akan digenapkan dalam hidup kami. Sehingga kami melihat kesaksian yang indah, yang dinyatakan bahwa Tuhan yang kami muliakan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang senantiasa mau mengajar, mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas karakter kehidupan anak-anak Tuhan yang baik. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap taburan firman yang disampaikan kiranya meneguhkan, menguatkan, dan memampukan mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam janji Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami. Kiranya rahmat-Mu, anugerah-Mu dicurahkan atas kami semua. Belas kasihan, anugerah-Mu kami mohonkan dinyatakan atas bangsa kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan, turunkanlah tangan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, kiranya menuntun hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetap percaya, tetap bertekun. Janji Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.